Selamat sore, saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service. Nah, saudara, ini adalah hari Minggu November 27, tepatnya adalah Advent pertama. Apa artinya Advent? Yaitu mempersiapkan hati kita, saudara, di dalam kita merayakan Natal Kristus Yesus yang 2000 tahun yang lalu telah datang ke dunia karena kasih-Nya untuk menebus kau dan aku. Dan sekaligus, saudara, looking forward atas kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ada 4 Advent berturut-turut dan diberi lambang dengan penyalaan lilin-lilin Advent seperti yang saudara lihat di sini. Nah, saudara, marilah kita bersukacita karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena rahmat dan kasih-Nya atas hari-hari yang diberikannya untuk kau dan aku. Marilah kita beribadah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia saja, dan hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa Surgawi seluruh kemuliaannya kami panjatkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Untuk tema minggu ini adalah sudah barang tentu the first Advent, yaitu be prepared atau bersiap-siaplah. Mari saudara kita ikuti dengan pembacaan Advent yang pertama. Pembacaan firman Tuhan Advent pertama diambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya 2:1 sampai dengan yang kelima. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagai banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, mari kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah pada sore ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan kelimpahan rahmat yang Dikau berikan di dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih Allah Bapa surgawi di dalam jalan kehidupan umat. Tuhan, terima kasih, berkatilah ibadah ini agar seluruh kepujian, hormat dan taat kami boleh Dikau terima Tuhan. Terutama di dalam nanti kami sebentar menerima firman-Mu ya Bapa. Tuntunlah kami dan berikanlah kepenuhan Roh Kudus di dalam hati kami satu persatu. Agar hati kami sebagai palungan yang telah tersedia bagi firman-Mu kami terima dan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami bagi kemuliaan Kristus Yesus saja. Ya Tuhan, inilah kami. Tolong kami ya Tuhan di antara semua kelemahan-kelemahan kami, agar kami boleh berdiri tegap dan menyembah Dikau dengan kejujuran dan setulus hati kami. Berkati gereja-Mu ya Tuhan dan jemaat-Mu yang berbakti baik in person maupun yang streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian pertama, Kasih dari Sorga. Pujian berikut, hari lepas hari. Hari lepas hari
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the sick say, I am whole. Let the bound say, I am free, because of what the Lord has done for us. Give thanks, syukur sepenuh hati. Syukur sepenuh hati. Syukur Allah yang hidup. Syukur karena Dia berikan Yesus anaknya. Syukur sepenuh hati. Syukur sepenuh hati. Syukur Allah yang hidup. Syukur karena Dia berikan Yesus anaknya. Kini yang lemah pun berkata, aku kuat jadinya, karena yang dibuatnya pada kita. Kini yang miskin pun berkata, aku kaya jadinya, karena yang dibuatnya pada kita. Syukur. Jemaat sekalian, kita akan mulai ibadah kita pada petang hari ini. Mari kita merespon panggilan ibadah pada petang hari ini. Kita merayakan Minggu Advent, mengingatkan kedatangan Kristus Yesus Sang Mesias. Advent berarti penantian kedatangannya. Ada suara terdengar untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Buatlah jalan hatimu lapang, menyambut datangnya Sang Putra. Terang kebenaran Advent yang penuh damai. Kami bersukacita menanti Sang Putra Tunggal Allah. Terpujilah namanya, Raja Damai, Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pujian pembukaan yang kita nyanyikan bersama dalam Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1, 3, dan 4 yang tertulis dalam di paper saudara sekalian, Engkau milikku abadi, yang judulnya sebetulnya
bila nanti Yesus datang. Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya gelap bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Anak-anak yang percaya dirangkul olehnya dan menjadi mutiara kesayangannya. Tiap orang percaya gelap bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Hai semua tua muda, terimalah Dia, bagi kita tersedia tempat mulia. Tiap orang percaya gelap bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Saudara silakan duduk, kita akan berdoa bersama-sama dan disusul dengan doa pribadi dalam bentuk silent prayer. Saudara, marilah kita mulai. Allah Bapa Maha Kasih, tuntun kami untuk bersiap-siap merayakan Minggu Advent dalam damai yang penuh rahmat, hanya karena kasih Tuhan yang tak terhingga. Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang pengasih, hati kami bergetar menanti Dikau sepanjang keheningan malam yang senyap. Kami merasakan pancaran sukacita datangnya Sang Immanuel. Biarlah damai sejahtera di bumi menjadi milik keluarga dan komunitas kami yang bersiap-siap menyambut kehadiran-Mu. Kami mengaku bahwa hidup santai cenderung mengabaikan pengadilan dan pengampunan yang Dikau janjikan. Dengan pertolongan Roh Kudus, ampunilah dan ajarkan kami Tuhan, untuk menanti dengan penuh pengharapan dan hati yang terbuka bagi Dikau. Ubahkanlah hati kami menjadi tempat yang siap sebagai palungan menerima kelahiran baru yang penuh damai dan sukacita bagi kemuliaan dan kesaksian Kristus Yesus yang kami sembah. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa dan kesalahan-kesalahan kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara, Allah memanggil kita untuk berjaga-jaga dan melihat, menantikan segala kemungkinan dan pertumbuhan yang baru. Ketahuilah bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita dan merestor kita, mengutuhkan kita kembali di dalam kehidupan surgawi. Kita telah di-recreate, dibentuk baru di dalam image Allah sendiri, di dalam gambar daripada Allah. Dan di dalam kemurahan kuasa kasih Roh Kudus, kita diberikannya pertumbuhan dan kedewasaan. Saudara,
kerajaan surga sudah datang dan makin mendekat. Oleh karena itu saudara, marilah kita tinggal setia, dengar-dengaran, taat patuh kepada firman-Nya. Kristus Yesus sumber terang dan kebenaran tersebut. Amin. Hormat bagi Sang Bapa dan bagi Anaknya dan Roh Kudus yang sejak mulanya ada, sekarang dan selamanya akan tetap. Amin. Amin. Masih tetap berdiri, kita masuk dalam pujian persiapan yang kita nyanyikan di dalam Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1, 2, dan 3, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekah. Bila nanti dibacakan nama orang tersebut, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhanku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat silakan duduk kembali. Bacaan pada sore hari ini diambil dari Mazmur 122 ayat 1 sampai 9. Doa kesejahteraan untuk Yerusalem, nyanyian Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab itu di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik kerajaan keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam putrimu.
Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu, berharap kepada anugerah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Saudara, mari kita lanjutkan. Pembacaan yang kedua diambil dari Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44, nasihat supaya berjaga-jaga. Mari kita membacanya dengan suara yang cukup lantang, dengan silih berganti. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebagaimana di zaman Nuh, demikian pula akan kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyelamkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua perempuan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana malam pencuri akan datang, sudah pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Bersama-sama yang terakhir, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah firman Allah. Saudara, kalau rumput-rumput mengering dan bunga layu, tetapi firman Allah yang mulia ini tinggal kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat dimengertikan firman-Nya yang mulia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang pengasih, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini boleh tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu inilah Bapa yang menjadi sumber kehidupan dan kekuatan kami, agar kami dapat berjalan dengan tegap, senantiasa dituntun oleh Roh Kudus menuju kepada kebenaran Kristus sampai hari kami berakhir di dunia ini dan bersama-sama dengan Engkau Yesus di dalam kehidupan surga yang mulia, sehingga kami terus dapat bersiap-siap Tuhan dari sekarang sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Kiranya di dalam nama Kristus Yesus Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami, ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini sungguh menyenangkan, sebab kita memasuki tahun baru kalender Kristiani. Sekali lagi, ini adalah tahun baru Kristen, saudara, hari ini. New Year of the Christian Calendar, yaitu ditandai dengan Advent pertama. Dan sebagai tradisi gereja, maka inilah juga disebut sebagai tahun baru spiritual dari saudara dan saya. Jelas? Saudara, masa penantian atau Advent menjelang Natal 4 minggu lamanya. Ini adalah waktunya, saudara. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, renungkanlah di mana saudara pun berada. Ini adalah sarana gereja yang diwariskan oleh bapak-bapak gereja, rasul-rasul dari dahulunya sampai pada hari ini dan seterusnya. Betapa penting saudara mengevaluasi diri masing-masing terhadap datangnya Yesus
yang dikatakan sebagai masa penantian Advent ini. Saudara, hari ini mempunyai dua arti. Yang pertama adalah peringatan dan merayakan Natal lahirnya Yesus 2000 tahun yang lampau. Sang Mesias sudah hadir. Yang kedua, looking forward, pentingnya berjaga-jaga atas kedatangan Yesus, Sang Mesias yang sama itu tersebut untuk kedua kalinya. Jadi masa ini dapat disebut sebagai masa persiapan dengan berjaga-jaga. Masa ketekunan sebagai abdi yang setia kepada Kristus sendiri dengan serius dan atas hari kedatangannya yang kedua yang sudah pasti akan terjadi walaupun kita tidak tahu kapan itu. Untuk itu saudara, kita dibantu oleh Injil Matius yang baru kita baca tadi. Apa maksudnya berjaga-jaga? Perhatikanlah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kondisi perjalanan Injil Matius akhirnya sampailah pada peristiwa yang sangat dramatis, yaitu yang baru kita baca, bagaimanakah kita memasuki alam pengambilan, yaitu caranya dari dunianya Tuhan, yaitu yang dikatakan bagaimanakah alam pengambilan itu, God's world order. Di situ jelas Matius berkata kepada yang menghadapi kedatangannya atau masa penantian anak manusia. Sebagai catatan saudara, ayat-ayat ini baru bisa dibaca inilah kemudian sebagai basis teologi rapture atau diambil dengan menghadirkan banyak interpretasi atau terjemahan-terjemahan hitam, putih atau dan lain sebagainya. Bahwa menjelang kedatangan Yesus ada orang-orang yang notabene dicomot atau diambil. Sedang sisanya akan menghadapi masa-masa pengadilan terakhir yang sulit sebagai kata final kehidupan umat. Saudara, di dalam membaca ayat-ayat ini, tentu apabila saudara teliti bahwa diambil rupa-rupanya bisa berkonotasi kurang enak atau buruk. Apalagi dijelaskan di ayat 43 adanya pencuri yang datang dan akan mencuri barang yang berharga. Lebih ironis, dapat banyak anggapan yang salah dimengerti, yaitu Allah seolah-olah kok pencuri dan manusia sebagai tuan pemilik rumah. Si pendatang pencuri kelihatannya sebagai musuh yang masuk dengan tiba-tiba. Demikian diantaranya persepsi yang keliru tersebut. Mereka yang tetap tinggal tidak dicomot rupanya adalah mereka yang sukses bisa mengatasi dan bukannya yang tertinggal di hari terakhir. Jadi saudara, jadi terbalik-balik maknanya itu. Untuk itulah pembacaan ayat-ayat tersebut harus dipahami dengan sangat hati-hati. Namun yang sangat jelas di sini Yesus memberikan peringatan bagi murid-muridnya dan kita pada malam ini, berjaga-jagalah setiap waktu. Dan dengan perumpamaan-perumpamaan itulah caranya kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai engkau tidak tahu, jangan sampai engkau unaware atas pengadilan terakhir bagi diri dan umat manusia sedunia ini. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak sekali Yesus mengajarkan murid-muridnya dan publik saudara memperingatkan terus-menerus sangat pentingnya berjaga-jaga pada hari pengadilan yang akan terjadi dengan tiba-tiba itu, untuk memasuki hukuman yang sekali lagi hidup yang kekal atau hukuman yang kekal. Saudara, ada kekekalan bagi masing-masing kita. Saudara silakan pilih salah satu di antaranya, yaitu hidup yang kekal atau hukuman yang kekal. Sekaligus Yesus memberikan cara-caranya untuk berjaga-jaga. Namun apakah semua murid melakukan apa yang didengarkannya? Namun apakah semua saudara
pendengar khotbah ini melakukan apa yang engkau dengar? Renungkanlah itu, saudara. Caranya dapat diuraikan sebagai berikut. Kita diingatkan ulang pada Advent pertama ini, cara berjaga-jaga yang pertama ada di ayat 45-51. Bagaimanakah seorang hamba yang setia itu menjaga harta yang dipercayakan oleh tuannya dan menanti kedatangan si Tuhan dengan setia. Hari ini saudara-saudara diberikan kepercayaan oleh si Tuhan itu di dalam hal fisikal, mental, materi, dan segala keberadaannya. Pertanyaannya, bagaimanakah saudara memakai semua materi, semua talenta yang Tuhan percayakan kepadamu? Apakah engkau begitu berhematnya, saking hematnya jadi kelewat pelit untuk melakukan banyak-banyak hal di dalam pekerjaan gereja? Ataukah sebaliknya engkau boroskan demi kesukacitaan hatimu, demi engkau berselancar melalui sosial media, demi engkau dengan otomatis acuh tak acuh kepada waktu yang berharga yang si Tuhan percayakan kepadamu sebagai hamba yang setia untuk dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Itu adalah permenungan pertama bagaimana caranya berjaga-jaga. Engkau boleh pilih bagaimana. Matius 25 menjelaskan perihal gadis bijak dan bodoh yang menanti kedatangan mempelai laki-laki sebagai peringatan juga bagi kita bahwa bukankah engkau ini masing-masing mempelai perempuan yang menanti mempelai laki-laki, yaitu Kristus Yesus sendiri, dengan menjaga lampu minyak yang tetap bercahaya, bermandi ritual dengan rajin membaca firman, mendengarkan firman, memuliakan Allah di dalam doa, bercadar menjaga diri masing-masing atas segala hal yang bergemerlapan, atas semua hal yang kelihatan indah. Saudara, dapatkah engkau menjaga hatimu? Bahwa seyogianya inilah mempelai wanita, bahwa seyogianya engkaulah mempelai wanita yang sudah ada yang punya. Oleh karena itu engkau harus memakai cadar di hatimu, memilah-milah apa yang baik dan benar dan apa yang tidak disukai oleh Sang Kristus sendiri. Bahwa kita ini adalah milik Kristus masing-masing. Waspadalah terhadap tipuan-tipuan dunia ini, saudara, dan sambil dengan sangat serius looking forward atas kedatangannya yang kedua, yang secara khusus sebagai makna Natal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berfirman lebih jauh sebagai satu jaminan kepastian memperoleh hidup yang kekal dan bahagia bersama Dia. Yohanes 14 ayat 1-4. Bahwa kepergiannya saat ini hanya sementara saja. Dia mempersiapkan rumah bagi kita masing-masing di dalam kerajaan Allah yang mulia itu. Saudara, mau apa lagi? Engkau tidak pernah ditinggalkan di dalam perjalanan kehidupanmu. Baik di dunia ini, engkau dijaga agar jalanmu tetap di dalam jalan kebenaran. Asal engkau jangan bandel-bandel, saudara. Asal engkau jangan begitu kikir untuk saling membagi, saling memuliakan Tuhan dengan apa yang kau punya itu. Dengan tidak membanding-bandingkan ini dan itu, sono dan sini, saudara. Asalkan engkau mau menurut dan mendengarkan apa yang Allah harus engkau lakukan. Bagi kita malam ini, saudara, kita diwajibkan untuk menahan nafsu duniawi, berfokus kepada firman dan banyak berdoa. Ini perlu diingat-ingatkan ulang karena kita manusia mudah lupa. Waktu kita mudah kita pakai dengan seenak-enak sendiri. Padahal waktu itu pun adalah pinjaman dan pemberian Tuhan untuk sementara ini. Lukas 21 ayat 34-36
agar kita memperoleh kekuatan, Yesus bahkan lebih jauh menjabarkan dengan nafkah rohani dalam bentuk dinyatakannya melalui perjamuan suci. Oleh karena itulah gereja menjadi sarana untuk menolong kita, mengingatkan penyatuan atau unity kehidupan rohani kita dengan Roh Kudus melalui perjamuan suci tiap bulan di awal bulan. Saudara, itu adalah perintah sakramen yang harus dilakukan dan janganlah dianggap enteng, saudara, di dalam kita menerima ataupun di dalam hal kita bersekutu perjamuan suci tersebut. Nafkah rohani dengan dipersatukannya dengan Roh Kudus menjadi satu dengan tubuh Kristus. Matius pasal 26. Dalam masa penantian inilah, saudara, hal-hal tersebut itu yang sangat penting. Caranya kita berjaga-jaga sampai pada akhirnya tibalah waktunya kita bersama dengan Yesus di dalam satu pesta kerajaan surga Allah Bapa yang begitu meriah dan mulia. Di ayat 29 Matius 26. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kapankah Yesus tiba? Kapankah dia datang? Apakah yang sementara ini kita lakukan di dalam kita menanti kedatangannya? Itulah pertanyaan yang harus engkau jawab sendiri, saudara, baik malam ini dan malam-malam selanjutnya. Kita tahu itu, tapi tahukah kita apa yang harus kita lakukan? Sadarkah kita? Jawabannya, saudara, tentunya bersabar menanti. Beri perhatian yang serius terhadap hidupmu sekarang ini. Malam ini kita mengawali penantiannya dengan firman, maka engkau menanti bukan dengan melongo atau terheran-heran, sehingga harus ditegur oleh malaikat di Kisah 1 ayat 11. Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Malam ini malaikat mengingatkan kita, hai umatku, janganlah melongok-longok ke kiri ke kanan, tetapi lakukanlah apa yang Yesus perintahkan bagimu. Bagikanlah kesabaran dan kabar keselamatan Injilnya untuk kita menjadikan semua orang menjadi murid Kristus. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Jadikanlah hidup masing-masing menjadi hidup yang berarti, hidup yang terberkati, dan hidup yang berfaedah bagi yang lain. Pada saat itu pula, saudara, menunjukkan kesiapan kita dalam pekerjaan tersebut untuk menanti dan menerima kedatangan Kristus Yesus yang kedua itu. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, dipermuliakanlah Dikau Tuhan atas kebesaran firman dan anugerah-Mu di dalam pernyataan berita firman untuk kita berjaga-jaga penuh kesabaran dan menjalankan titah firman dengan semestinya. Tolong ya Roh Kudus agar hidup umat kami masing-masing boleh menjadi hidup yang diperkenan dan hidup yang berarti bagi Dikau dan juga bagi sesama Tuhan di dalam masa-masa penantian ini. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah kami dan keluarga masing-masing. Berkatilah hidup ini Tuhan, hidup di dalam perjalanan memuliakan Dikau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau
seperti Yesus Tuhanku yang menanggung segala dosa dan hilangkan susahku. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tak ada saat semua tiada. Kau tetap ada, Kau tetap ada, Kau tetap ada saat semua tiada. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Saudara, mari kita berdoa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Tapi yang pertama, adakah yang secara khusus didoakan? Tidak ada, semua baik. Ya, anniversary atau lain-lainnya tidak ada. Ya, ingat saudara, Jumat ini tahu-tahu waktunya udah tiba, kita berangkat retreat. Dan dari mulai sekarang persiapkanlah hatimu dengan banyak berdoa, sehingga retreat itu bukan jalan-jalan atau rekreasi, tetapi menekuni firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa di dalam perjalanan umat Tuhan, Dikau senantiasa ikut serta. Kami mensyukurinya untuk memasuki season yang baru ini. Jagalah kami satu persatu ya Bapa. Baik jemaat-Mu yang berbakti dengan onsite ini, maupun juga bagi jemaat-Mu yang streaming Tuhan. Berikanlah kami masing-masing tubuh yang sehat, hati yang bersukacita, dan terutama pandai dan handal bersekutu dengan Dikau di dalam pertolongan Roh Kudus untuk mengerti, mendalami, serta in unity with the Lord Jesus Christ. Tuhan, terima kasih. Berikanlah badan yang sehat, pekerjaan yang baik Tuhan, serta segala sesuatunya aman dan tentram. Karena Dikaulah ya Tuhan sesembahan kami ya Yesus dan penolong kami. Kami teringat saudara-saudara di Indonesia yang masih banyak di dalam kesulitan ekonomi Tuhan. Bukalah jalan kepada mereka nafkah dan rezeki Tuhan. Terima kasih. Berikanlah berkat kepada gereja-Mu Tuhan untuk senantiasa mempunyai inspirasi mengembangkan firman Tuhan, menjabarkannya, sehingga gereja-Mu boleh menjadi kebenaran bagi masyarakat di sekitarnya. Tuhan, kami mensyukurinya pada akhirnya mulai Jumat ini tibalah waktunya kami dapat berretreat bersama-sama. Oh Tuhan, di dalam tuntunan Roh Kudus berkatilah retreat ini, sehingga kedatangan kami sebagai peserta itu sungguh mengerti Tuhan, untuk menggembuli firman-Mu ya Tuhan. Kristus Yesus, besertalah dengan kami anak-anak-Mu, sehingga
iman kami menjadi bertumbuh makin dewasa sesuai dengan tema retreat tersebut. Tuhan, berikanlah kami kesehatan yang baik, serta juga tuntunan perjalanan pergi dan pulang dengan selamat ya Tuhan, dengan hati yang berbahagia, karena kami Tuhan berserta dengan kami. Di atas segala-galanya biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Hati kami boleh dibukakan siapakah dan bagaimanakah keberadaan kami yang seharusnya di hadapan Engkau masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan atau kepengurusan negara ini. Berkati agar ada kebijakan di dalam negara ini ya Tuhan, dengan takut dan patuh kepadamu. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia, berikanlah kepada semua tokoh-tokoh dan pemimpin Tuhan, untuk mempunyai hati yang taat kepadamu saja Bapa, dan melakukan kepemerintahannya berdasarkan dengan firman-Mu yang adil dan bijaksana. Oh Tuhan, di atas segala-galanya kami sungguh bersyukur. Terimalah doa syafaat ini Tuhan yang berkenan kepadamu. Sungguh bersyukur atas kasih Kristus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan ke PO Box Gereja atau via webpage yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumentalia oleh Saudari Golda.
persembahan kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena pada petang hari ini Engkau sudah mampukan kami untuk memberikan sedikit rasa ucapan syukur kami dari berkat yang sudah Engkau curahkan pada kami. Biarlah apa yang sudah kami kumpulkan pada petang hari ini dapat berguna untuk pelayanan-pelayanan di dalam jemaat-Mu dan untuk pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan lainnya. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masih tetap berdiri. Kita masuk dalam pujian pengutusan yang kita nyanyikan di dalam nyanyian Kidung Baru nomor 211 ayat 1, 2, dan 3. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tontonlah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jari-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja selesai tapi diingatkan ulang. Justru tugas pelayananmu, kesaksianmu baru saja akan dimulai begitu engkau meninggalkan pintu depan. Saudara, biarlah Advent yang pertama ini memperteguh dan memberimu berkat karunia yang berkelimpahan agar hidup kita masing-masing menjadi hidup berguna bagi kemuliaan Tuhan. Menyatakan kepada siapa saja orang kau jumpai, Kristus Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang membawa umat yang dikasihinya kembali ke dalam kemuliaan Allah Bapa Surgawi. Saudara, dengan demikian engkau menjadi masuk di dalam misi besar Allah menyelamatkan manusia ini. Saudara, mari kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving
hidup bahagia abadi. Ibadah selesai, silakan duduk saat teduh dan ikutilah paus Lot.